masih banget. terbaca loh pergerakannya mereka, masih terarah, masih tersusun. Kalau misalkan di e-wrangle yang terakhir tuh udah mulai tabrak gaming aja mereka. Oke lah, kalau begitu kita bakal lihat kira-kira e-wrangle yang terakhir ini akan terjadi gameplay yang seperti apa, akan seseru apa juga. So, ini dia game terakhir kita e-wrangle. Yes, dan kita bisa melihat potongan dari jalur pesawatnya itu dia melintang di area bagian Pulau SMB menuju ke arah bagian George Paul sampai dengan ke arah bagian Zarki, dan pasti ini akan mempermudah untuk tim Infinity untuk mereka menuju langsung ke arah bagian SMB-nya. Ini entah kenapa ya, kayak gue perhatiin tuh dari tadi untuk hari ini flight path-nya pelit-pelit banget gitu. Kalau nggak ngambil arah satu sisi kayak gini nih, bagian atasnya itu pun ngambil sedikit, terus bagian kanan ngambil sedikit. Gue perhatiin tuh dari e-wrangle, Miramar, e-wrangle, Sunhawk, bahkan sampai e-wrangle terakhir ini. Betul? Sering banget untuk flight path-nya itu pelit kayak gini. Ya, dan juga lebih random lagi gak sih Kang untuk di hari ini dari flight path-nya, circle-nya dibandingkan hari kemarin? Iya sih, betul. Oke, ngomongin circle, tebak-tebakan circle. Itu yang pertama, apa? Oke. Satu kota, 3 circle berturut-turut. Satu kota, 3 circle berturut-turut dari Pochinki? Pochinki buat Windy, kalau gua mungkin shelter. Shelter. Mungkin gua mengambil teori flight path berlawanan dengan circle. Oh, oke. Nge-counter dari flight path-nya berarti ya? Betul sekali. Oke, dan kita juga udah mulai bisa melihat pergerakan dari arah tim Infinity, dan di area bagian luarnya itu ada pergerakan dari tim Sour, dan ternyata itu S-nya doang tuh shelter yang masuk tuh. Gak ada bagian lain dari shelter yang masuk untuk circle yang pertama. oh, betul banget, dan nampaknya dari Dikejar kah? Infinity akan coba Weh, kejar, nampaknya oke diterobos edan. langsung. Mereka nggak pengen fokus looting di area bagian SMB-nya, bahkan keluar akan coba ngejar pergerakan dari player-player tim Tower nampaknya Kak Pasta. Bener, ini barbar banget dari Infinity. Mereka keluar dari looting area mereka, mengejar keberadaan pemain-pemain dari Stalwart. Dan akhirnya mengurunkan niatnya, kayaknya mereka bakal putar balik lagi putball untuk melanjutkan looting di arah SCB. Rugi sih menurut gua untuk greedy di awal kayak gini, apalagi mereka sekarang ada di puncak leaderboard dengan satu-satunya tim yang sudah menyentuh angka 3 digit. Iya ya betul, dan ini berarti hampir mirip sama di e-wrangle terakhir di game hari pertama, di mana waktu itu yang ngotot banget tuh dari era Infinity karena tim reject dari Nuzi. Iya, betul. Ngejar bener-bener gak mau dilepas pandangannya, angle-nya karena tim reject waktu itu di game yang terakhir. Atau karena mereka diambil satu vehicle yang bisa mereka pakai untuk rotasi, diambil sama tim Stalwart, makanya mereka Oh, coba iya. buat ngejar. Mungkin kan itu hanya spekulasi kita aja gitu kan. Yes betul, dan juga Wait, nampaknya dari The Skull? Xavier ke Xavier? arah bagian Skull. Ini kayaknya pertama kali gue ngeliat Xavier turun di arah school. Iya, berarti dia coba menghindari fight-nya mungkin dengan GD di arah bagian Milta. Mereka langsung cukup berani ngambil ke arah bagian Skull, mengingat juga Skull saat ini cukup kosong, tapi DE tuh biasanya rotasi ke arah bagian Skull juga. Iya betul, dan gue salut banget dengan apa yang dilakuin sama GD di game pertama tadi. Satu gebrakan mereka membuat formasi sangkar burung, itu ngebuat pemain dari Xavier laba-labanya pindah sarang. Iya, iya. Mereka nggak mau lagi untuk ngambil resiko di arah Milta karena udah 2 kali jatuhnya ditabrak sama GD, tapi tabrakan yang kedua ini yang bener-bener ngebuat mereka kapok, kayaknya ngebuat DX 2 e-wrangle setelah itu mereka pindah kayak mencari jati diri untuk di drop zone berikutnya lagi. Betul. Drop zone yang berbeda lagi. Setuju, tapi enggaknya sampai di situ, bahkan dari The Xavier mereka akan memulai kontesnya dengan tim Dead Eyes, dimana dari arah seorang On Top yang dipulangkan ke arah lobby, padahal On Top tuh menjadi salah satu player yang menjadi kuncian juga untuk tim Dead Eyes. Ya kalau bahasa kasarnya carry-nya Dead Eyes lah, tapi ternyata di pick off begitu saja. Poin pertama atau elimination pertama diamankan oleh The Xavier. Kali ini lumayan lah. Tadi juga kalau diingat-ingat game pertama The Xavier bener-bener dibikin rontok, tapi mereka berhasil mendapatkan hashtag 2 dengan one man show yang dilakukan oleh seorang Lamborghini. Yes betul, dan nampaknya pergerakan dari arah The Xavier akan coba diamati dari arah bagian perbukitan Rozok oleh seorang Fragboy yang nampaknya juga masih cukup nyaman di area mereka. Belum ada beberapa tapping and fire ataupun counternya lagi yang coba dilontarkan ke arah tim The Xavier, yang mereka split nampaknya 2-2, mungkin mengarah ke arah bagian apartemen juga coba dikuasain oleh tim The Xavier. Oke, Windy, kalau kamu jadi DE, kira-kira bakal kamu pick kah, bakal kamu push kah, atau lepas aja fokus looting dan menuju ke checkpoint berikutnya? Lepas aja sih menurut aku sih, karena kalau misalkan kita benar-benar komit ya, gontok-gontokan ya untuk nge-push langsung ke arah bagian schoolnya, itu bisa jadi sebuah kerugian, karena kan untuk mereka ke arah bagian school aja butuh proses. Betul. Cukup open juga. Yap. Bisa jadi di pick VR. Oke, jadi mendingan ngambil keputusan yang bijak buat cabut dulu, mendingan fokuskan untuk dapetin objektif yang lebih bagus dan Betul. placement point berarti ya. Setuju. Oke, berpindah kali ini menuju ke arah Primorsk, di mana area looting ini dikuasai oleh tim 628.
Agak sedikit menikmati kayaknya mereka karena jarak mereka untuk bergerak masuk ke dalam zona juga tidak terlalu jauh, mengingat tadi Pochinki lagi dan lagi masuk untuk circle yang ke satu ini atau circle yang pertama ini. Kalau tadi dua kali Erangel sebelumnya itu benar-benar berakhir di area perkotaan. Yang pertama di Pochinki, yang kedua di area Rozok. Tapi kali ini ada feeling nggak, Win? Kira-kira bakal ke arah mana? Masih ada feeling sih kayak menuju ke arah bagian perkotaan juga sih Kak Mana Pasta. kira-kira? Ke perkotaan mana kali ini kalau kita berbicara tentang last circle ke daerah perkotaan? Oke, perkotaan yang mungkin lebih kecilnya lagi kali ya. Mungkin di arah bagian Gatka yang ada beberapa area bagian compound. Oke. Tapi nggak sebesar Pochinki sama Rozok. Dan kalau misalkan kita lihat tadi tim Secret, mereka berpindah ke drop zone-nya. Dari Stalber Kameshki menuju ke arah bagian Zarki. Ngambil ke arah bagian kiri pojoknya Erangel. Sebenarnya kalau dibilang Zarki, gue bener-bener menghindari untuk looting di arah Zarki sih. Pertama, mobil tuh susah banget, vehicle tuh nyarinya susah banget, itu yang pertama. Yang kedua, ngatur checkpoint itu bakal repot gitu. Karena ada kadang kala ya, untuk tim-tim yang punya drop zone di arah Gergopol Apartemen, itu mereka suka motong untuk tim yang punya drop zone di bagian Zarki. Ah iya betul. Yang jadi pertanyaan adalah apakah tim yang saat ini ada di Gergopol, mereka sadar kalau ada satu tim yang turun di arah Zarki? Nah, Cryptix berarti PR ada di tim Cryptix, tapi PR juga dimiliki oleh tim Deatas di mana Fragboy hampir aja juga bisa ditumbangkan dengan DP dari arah seorang Lamborghini dan akhirnya DX yang semakin agresif untuk nge-push ke arah pertahanan daripada tim Dead Eyes. Betul, pertanyaan gue tadi apa yang lo lakuin kalau lo jadi anggotanya Dead Eyes, tapi ternyata yang lebih bergerak agresif adalah pemain dari The Xavier. Iya. DE bener-bener bermain dengan tempo yang agak sedikit lambat. Tadi ada lock angle ke arah school, tapi mereka lepaskan, mereka lebih milih regroup dan melakukan looting lanjutan di bagian Rozok. Malah dari The Xavier yang memberikan tekanannya kembali ke arah Rozoknya sendiri dari arah Water Tower tadi. Setuju. Kalau misalkan kita lihat dari placement itu padahal The Xavier yang masih berada dua peringkat di atasnya Dead Eyes, tapi yang lebih agresif justru malah The Xavier ke arah Dead Eyes dan nampaknya Infinity Mela akan coba di-cut rotasinya oleh seorang Pika, tapi Mika juga masih menahan tembakannya. Proning dilakukan menunggu timing yang tepat dan Mela pun akan coba dibiarkan begitu saja, nampaknya malah Gathani yang akan ditargetkan kalau seorang Pika pernah sudah dilakukan di mana Gathani masih ditutup angle juga, tapi lihat vaultingnya tidak begitu baik sehingga berhasil bisa di-pick off angle-nya dari arah seorang Pika. Ya sayang banget dari Pika nggak bisa langsung mendapatkan sebuah knockdown dan timing vaultingnya tadi begitu tepat. Itu gue rasa tadi sengaja gitu. Dia lompat dan berharap ke knocknya itu pas dia lagi vaulting. Jadi jatuh ke bawah, tidak ke knock di bagian rooftop. Kalau itu di rooftop menurut gue bakal langsung kelar. Tapi push sepertinya akan di set up oleh anggota dari Stalwart, namun agak sedikit kewalahan ternyata proses pushnya mengambil sebuah angle tipis lagi bakal diberikan Epic Fire dengan menggunakan M16. Momennya sudah lewat dan gua rasa mereka bakal regroup lagi. Bakal set up lagi untuk mengepung pertahanan ataupun memotong rotasi dari The Infinity. Wow, ini sih kayaknya Stalwart bakalan coba balas dendam karena kan tadi di awal dikejar oleh Infinity, tapi Betul. sekarang malah di lock posisinya oleh tim Stalwart dari arah bagian high ground. Pika pun masih berusaha untuk nge-pick ke arah bagian bawah dan bahkan vehicle-nya akan coba dihancurkan agar nantinya mempersulit rotasi dari arah tim Infinity. Ban belakang udah mulai pecah dan akan coba dicari lagi headshot ke arah dua player tim Infinity. Ya, sudah mulai komit. Tidak hanya fight yang ada di arah SMB, ternyata dari arah atas pun, dari arah sekitar shooting range sudah mulai ada fight yang terjadi. Tapi kembali lagi bertukar Infinity. Bahkan kali ini flank yang dilakukan oleh Infinity Nuzi tidak disadari oleh pemain-pemain dari Stalwart. Ada TOP yang berhasil mereka amankan dan Scry bergerak dari arah sebelah kanan. Nuzi harusnya tahu kalau di bagian kanan dia ada sebuah mobil, ada sebuah vehicle yang bergerak bertukar seorang Nuzi. Sama-sama turun dari arah vehicle, dia bakal ada close combat kali ini. Sedikit mendapatkan sebuah momentum dan sebuah bad move terjadi. Scry tumbang. Nuzi kembali lagi mendapatkan sebuah knockdown dan dua pemain dari Infinity datang dengan begitu cepat untuk memberikan backup. Wow, Nuzi yang terlebih dahulu cukup low juga HP-nya tapi berhasil bisa bounce back dan bahkan menumbangkan player dari arah tim Stalwart dan trading pun terjadi. Bahkan lihat Logan, begitu YOLO move dilakukan berusaha untuk mendapatkan lagi angle-nya ke arah seorang Pika. Pika pun masih belum mau membuka angle-nya. Proning dilakukan kelihatan. tapi bangkit akan terlihat, akan coba dilinaskan tapi nampaknya lihat Infinity masih berusaha untuk moving around mencari posisi dari arah seorang Pika. Betul, circle kedua sudah mulai muncul dan kembali lagi dari circle-nya condong menuju ke arah main island-nya dan TOP dilindas. Sebuah proses lobby yang begitu menyakitkan karena dilindas dan action di arah lain juga berhasil diamankan oleh Mela. Last man standing untuk Stalwart tadi. Satu pemain terakhir dan masih dicari oleh seorang Logan. Iya betul, dan lihat dari Infinity mereka masih circling around berusaha untuk mencari last Pika? man standing dan Pika? Pika udah mulai turun dari arah bagian weapon-nya dan juga
dari vehicle-nya, didapatkan lagi last man standing. Wah, di-taunting. Dan bahkan di-taunting juga dari arah tim Infinity. Wow, sebuah taunting yang begitu ngotot tadi dari Infinity karena mereka kayaknya udah mulai kesel ya. Ini yang gue suka dari sebuah turnamen gitu. Ada taunting-taunting manja yang dilakukan oleh beberapa tim ketika mereka agak sedikit dendam gitu dengan tim lain. Ya betul, tapi itu udah ada gameplay yang berbeda yang kita lihat dari Stalwart. Itu jarang banget mereka nge-lock Infinity di arah bagian SMB-nya. Tapi mereka berusaha untuk nge-lock tapi masih belum membuahkan hasil begitu maksimal untuk tim Stalwart yang harus puas di posisi yang ke-16. Tapi masih ada dua tim yang masih menahan Blue Zone di circle kita yang kedua. Betul, kita berpindah ya karena tadi udah nggak ngeliatin pergerakan GD ke arah mana. Tapi saat ini tadi agak sedikit terpantau GD bermain di bagian pinggir-pinggir tebing. Tidak terlalu jauh jarak setup mereka dengan tim Reject tentunya. Mungkin sama halnya gitu, seperti yang dilakukan oleh tim Secret sama Rico juga. Mereka bakal fokus untuk rotasi mereka, tidak melakukan fight untuk di early gamenya. Bahkan dari Fredo pun melihat pergerakan dari Escaton, namun belum ada pick fire yang dilakukan. Ada zoning out juga yang sudah mulai diberikan dari tim For Rifle. Wow, damage yang diberikan begitu dalam, namun masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdownnya ke arah pemain dari Dead Eyes. Yes, betul. Dan bahkan Fredo akan kembali lagi menghentikan langkah dari arah seorang Escaton, ditumbangkan ke arah bagian lobby. Nampaknya seorang Escaton dan akan cari yang kedua kalinya karena rotasi dari arah seorang Fidan. Udah mulai terprediksi, bahkan lihat attacker benar-benar berusaha untuk mendapatkan knockdownnya juga karena tim Dead Eyes yang cukup low posisi dari arah seorang Flagboy. Ini banyak banget momen di mana ada beberapa pemotongan rotasi yang terjadi. Bahkan dari TJB juga bisa melihat pergerakan dari seorang Sifu. Satu bakal dipulangkan berarti ke lobby, tapi ternyata eliminationnya diamankan oleh tim TJB. Tadi di arah yang lain lagi dari DE juga berhasil dari Turulov mendapatkan sebuah confirm elimination. Sudah mulai terjadi yang gue bilang tadi 2 titik, ternyata kalau kita lihat dan amati dengan baik ini kayaknya ada di 4 titik yang berbeda. Sudah ada kurang lebih berarti 8 tim yang melakukan fight, baik itu kelas combat, middle ataupun di long range-nya. Iya betul, dan juga nggak jauh dari area bagian school juga terdapat ada 2 tim dari arah Rico Infinity yang berusaha untuk nge-lock juga angle-nya karena tim MS Chonburi yang membagi splitnya juga ke berbagai angle yang berbeda. Tapi dari Prestego juga masih cukup nyaman, tapi Edger berhasil bisa mendapatkan knockdown-nya ke tim Dead Eyes yang udah cukup bonyok karena fight-nya di arah bagian Rozok bertemu lagi dengan tim TJB dan Attacker. Bener-bener ganas banget untuk game kita yang terakhir di mana knockdown didapatkan kembali oleh TJB. Ini barbar banget semuanya. Bahkan dari TJB yang udah gue bilang tadi, mungkin hari ini bakal menjadi hari bangkitnya mereka dari bagian papan bawah. Circle ketiga condong menuju ke arah Bukit Kentang dan GD menguasai daerah ini. 3 angle setup, bahkan 4 angle setup. Booms langsung regroup bertemu dengan seorang Debot. Sementara Debot juga bakal berkumpul dengan 2 anggota GD yang lainnya lagi. Reject juga sudah mulai bergerak. Ini ada kemungkinan besar Reject dan juga GD harusnya akan bertemu dalam waktu yang tidak lama lagi. Iya, karena kalau misalkan kita lihat di area bagian half mapnya itu dari arah Reject, itu juga rotasinya beriringan di arah bagian belakang dari arah posisi tim GD Sitokma. Tapi Infinity pun masih memiliki PR juga untuk mereka bisa berotasi dan nampaknya akan bergesekan juga dengan 6 to 8. Apalagi lihat begitu banyak tim-tim yang udah mulai bergesekan, tapi Turulov nggak banyak pergerakan ataupun nggak banyak ruang yang bisa dimainkan, tapi akan coba dilewatkan begitu saja timingnya oleh tim Nova. Ya tadi gue kira Paraboy bakal ditembak sama Turulov, tapi dilewatkan begitu saja, dilepaskan begitu aja. Mungkin Jimmy yang bakal menjadi korban karena tadi ada setup juga yang dilakukan oleh sebuah tim di bagian kanan dari Jimmy, tapi nggak ada hal-hal baru lagi yang terlihat di arah elimination fit, berarti bakal dilewatkan begitu aja. 6 to 8 kali ini mengamankan 2 rumah roti. Ini masih belum terlalu jauh dari arah sekitar Pochinki. Ini ada di atasnya Pochinki, di mana ada ladang gandum yang tidak ditaburi coklat tentunya. Dan Sunan pun masih melakukan setup dengan vehicle-nya. Belum ada tim lagi yang melakukan fight dan baru ada 1 tim yang dipulangkan ke arah lobby. Ini tiba-tiba ya, kalau kita perhatikan gitu dari STE-nya. Ini STE yang Stalwart. STE Stalwart itu bermain stabil di weekdays dan di hari awal kemarin. Tapi hari ini mereka benar-benar kedepak. Bahkan mereka sudah keluar dari barisan top 3. Saat ini ada di peringkat ke-6 dengan 80 total poin. Dan game terakhir malah mereka ditusunin. Setuju, soalnya kan dari weekdays itu mereka menjadi pemuncak klasemen. Betul. Di Super Weekend mereka terakhir di hari pertama finish di posisi yang kedua. Tapi sekarang dengan total 5 game yang mereka mainkan itu masih belum maksimal. Dan bahkan mereka untuk saat ini di posisi yang ke-6 dan mungkin akan terjadi penurunan kembali mengingat tim-tim udah boleh step up juga. Bahkan Marshall pun akan coba di break off turun dari vehicle-nya, nggak bisa menghindari peluru panas dari arah seorang Fredo dan tertumbangkan juga posisi dari arah seorang Marshall. Ini entah kenapa ya, gue ngeliat Fredo tuh selalu bisa mendapatkan pemain terakhir yang lagi melakukan rotasi. Tapi kali ini mendapatkan tekanan dari seorang El Chapo. Ada sedikit backup fire yang diberikan dan Chapo pun tidak sadar ternyata ada sebuah backstep, counter backstep yang dilakukan oleh tim Secret. Fredo terkena backstep.
Dan Chapo juga terkena backstep karena ada dua pemain dari Secret di kirinya seorang El Chapo tadi. Yes, betul. Dan lagi off angle yang dikuasain dengan sangat baik oleh tim Secret. Tapi lihat ada posisi dari player tim TJB juga, itu dari seorang Bembu yang cukup dalam bahaya juga karena punggawa-punggawa dari arah tim Rico Infinity. Anas juga sudah mulai mengumpulkan informasi di arah bagian school. Nampaknya Nova juga sudah mulai touchdown, tapi area ini akan coba diamankan dengan sangat baik oleh seorang Anas. Alright, dari Anas sudah mengamankan bagian high groundnya. Belum ada bonfire yang dilakukan juga dan Paraboy melewati dua pemain dari Cryptix. Tidak ada tembakan sama sekali dan Paraboy sudah mulai turun dari arah mobilnya, dari arah vehicle-nya sudah mulai turun dan akan menghadapi dua pemain dari tim Cryptix tentunya. Kembali lagi bertukar baginya, sedikit bermain di bagian luar menuju ke bagian blue zone, tentunya menghindari tembakan yang bisa diberikan oleh dua pemain dari Cryptix. Dan di arah lain Rico juga ingin ikutan perang dan mereka nggak bisa menahan posisi ini terlalu lama lagi sebelum mereka kehabisan tempat untuk circle berikutnya. Dan GD Gits, mereka punya kontrol area yang bagus. Gimana caranya mereka mempertahankan ini? Kalau mereka bisa mempertahankan, gue yakin mereka bisa mendapatkan top 2 atau bahkan top ya WBCD lah. Ya betul, dan itu pasti yang kita harapkan untuk ini di game kita yang terakhir. Dan nampaknya rotasi dari Nova ini benar-benar kelimpungan banget karena setiap Nova mengarah ke arah bagian yang berbeda itu pasti akan bertemu dengan tim-tim lain dan kali ini akan berpapasan nampaknya dengan tim Genesis Dogma. Tapi For Rivals juga mengamati pergerakan dari arah tim Nova, seperti itu dari arah Nikma Galaxy pun angle-nya akan coba di-lock, akan coba di-hold oleh seorang Reed. Alright, sudah mulai ada yang close combat sepertinya, tapi kita bakal berpindah dulu karena GD sudah mulai terspot oleh beberapa tim juga. Divin terkena headshot bahkan dari Reggie juga sudah di knockdown begitu saja. Satar mendapatkan satu, belum ada momen yang benar-benar kita lihat. Nah, akhirnya kita melihat sebuah momen close combat dan what? 6 to 8 pulang menuju ke arah lobby. Mereka rata dengan begitu cepat karena ada sandwich position. Tidak hanya reject, GD juga bisa melihat pergerakan dari 6 to 8. Wow, Sarah benar-benar save the day banget untuk tim Bridges. Sementara itu ada rotasi dari Wah, arah gila, MS gila, Chonburi, gila, berani banget. Split push dilakukan juga dari arah MS Chonburi, tapi Jasper akan coba terspot, bahkan headshot dan knockdown didapatkan oleh seorang Nuzi dari arah bagian dalam compound. Shooting out yang benar-benar sukses banget, bahkan tim Secret akan coba diamati juga pergerakan yang bakal close combat terjadi dari arah QCL, mendapatkan knockdownnya lagi ke arah tim MS Chonburi. Ini nggak satu sisi aja, semua sisi udah mulai chaos banget. Bahkan dari Secret bermain dengan begitu barbar, MS Chonburi juga rotasi dengan begitu barbar. Dan di arah lain Nova, satu persatu anggota mereka sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Masih ada 14 tim, berarti Nova belum secara utuh dipulangkan ke arah lobby. Nuzi benar-benar menjadi mimpi buruk untuk MS Chonburi. Mereka barbar, mereka nggak sadar di bagian belakang atau di sebelah kiri mereka tadi masih ada kontrol yang begitu bagus. Dan oh no, GD satu anggotanya ter-take down, Booms ter-knockdown dan belum ada backup dari anggota GD yang lainnya. Iya betul, dan Mela pun masih nge-hold angle di arah Dia bagian lompat. belakang compound, tapi Wow. Lazy Boy juga berhasil dipulangkan ke arah bagian lobby oleh seorang Fredo. Lagi dan lagi bercerdik banget posisi yang diamankan oleh tim Secret. Bahkan revive pun masih bisa dilakukan oleh seorang Fredo, tapi Oh, Mela no. granatnya connect akan Wah, coba diletup gila connect ini Mela. expert. Mela granatnya hampir aja bisa menumbangkan player dari arah tim Secret. Dia sendirian loh, tapi bisa memporak-porandakan setup dari tim Secret. Sementara Secret yang sudah melakukan setup malah mereka yang bakal kelimpungan banget. Kali ini mereka panik, dipush oleh satu pemain Infinity. Cukup satu orang dari Infinity untuk memporak-porandakan setup dari tim Secret. Sudah mulai menerima splash damage, tapi Mela tidak membuat pergerakan yang terlalu banyak. Dia tahu, dia bangkit, dia bisa ketembak dari MS Chonburi. Makanya dia bakal nempel dengan dinding yang ada di sekitar tim Secret. Ada Lotus tadi dari seorang jumper harusnya, namun belum terlihat di arah elimination fit juga. Berarti posisi Mela masih cukup aman sejauh ini. Masih belum ada knockdown yang diberikan dan ada Lotus dari arah Loteng dari bagian atas sedikit saja, namun masih terlampau cukup jauh. Mela masih cukup aman dan Kid lompat dari bagian atas. Ada tembakan juga yang menuju ke arah seorang Kid. Sedikit terlambat dalam memberikan backup dan Mela pun ter-take down. Ada jumper yang memberikan tekanan dari arah yang lain. Sandwich position dan Mela dipulangkan ke lobby. Yes, betul. Dan lihat bahkan dari tim Secret berhasil bisa mendapatkan area mereka dengan begitu maksimal. Dan dari arah jumper masih berusaha untuk membuka smoke-nya ke arah bagian depan untuk mereka bisa mau ngelut. lebih maju lagi. Dan lihat begitu banyak tim-tim yang masih belum masuk ke arah bagian Secret, tapi Nova pun Jimmy cukup nyaman berada di arah bagian centernya. Ini susah sih. Ini zona yang susah banget dengan beberapa tiren saja yang bisa dimainkan. Bahkan Tani pun YOLO. Headshot dari Kid. Again and again. Setup dari Secret benar-benar bisa memporak-porandakan permainan dari The Infinity. Tadi Infinity yang unggul, sekarang malah Infinity yang bonyok satu persatu. Sudah mulai dipulangkan tadinya menuju ke arah lobby. Tinggal 2 player aktif. Jimmy cukup dekat dengan 2 pemain dari The Infinity. Tapi masih belum ada fight commit di antara Jimmy dan juga 2 pemain Infinity tersebut. Ya betul, dan lihat di tengah fight yang terjadi antara tim Secret juga Infinity akan ada commit push
nge-push juga nampaknya, tapi Nigma Galaxy 2 player tertumbangkan akan coba dilakukan upaya revive nampaknya dari arah seorang Freak, tapi masih nampak ragu-ragu mengingat For Rivals yang akan nge-secure elimination point ke arah player knockdown dari arah tim Nigma Galaxy. Betul tadi, Hamodi dipulangkan bertukar lobby ketika Ipul mau masuk malah menerima tekanan dari DRS. Satu ter-take down tapi belum dikonfirm menjadi sebuah point elimination. Sementara Secret yang masih berupaya untuk masuk ke dalam zona karena mereka dempet banget sama dua tim. Ada tim MSC dan juga ada tim Nova serta ada Infinity. Berarti 3 tim yang cukup dekat dengan tim Secret. Sementara Xavier, mereka bakal datang dari bagian utara. Bakal dihalangin juga sama GD, harusnya karena GD juga akan datang dari bagian utara. Mereka bakal dipus, ternyata dari Ko yang bakal nabrak arah komponen mereka. Sementara Nima bakal fokus bertukar arah pemburu yang ada di bagian bawah. Kembali lagi melakukan setup perlahan-lahan untuk nge-push ke arah sebuah compound. Forevils touchdown dan Jimmy tidak membuat step sama sekali. Betul, karena mungkin Jimmy tuh last man standing untuk tim Nova, akan coba dipush oleh 2 player sekaligus dari arah tim For Rivals, akan coba memainkan granatnya, akan coba dicarikan itu sebuah jebakan, tapi nampaknya granat dari arah tim Nova. Jimmy masih belum bisa mendapatkan player dari arah tim For Rivals, masih berusaha untuk bersikuku di arah bagian lantai 1 dan juga lantai 2 nampaknya antara For Rivals dan juga Nova. Betul, sementara GD kalau kita lihat di bagian minicamp bawah kali ini mereka sedang mendapatkan tekanan, ada harus sharing compound karena ada 3 pemain dari Rico yang ada di bagian lantai 1. Granat sudah mulai dimasak, kali ini Rico ingin mendapatkan sebuah knockdown ke bagian atas, tapi bakal di cancel karena dari arah depan juga ada backup yang diberikan oleh tim lain rupanya. Satar dapetin 1 pemain, ada Teguh yang berhasil mereka amankan, bahkan Sweden juga berhasil diamankan, 2 ter-take down. Kali ini GD sudah mulai menguasai daerah mereka, tapi ada Anas yang bisa memberikan sedikit refrag, bahkan Nichil sudah dipulangkan bertukar lobby. Secret bergerak, mereka bakal langsung tabrak bertukar di Infinity dan Nuzi yang bakal menyambut kedatangan mereka, dan granat yang begitu matang mendapatkan 1 persatu dari Infinity dan Infinity pun rata. Nuzi dipulangkan bertukar lobby. Secret, what a nice play, setup yang barbar tapi membuahkan hasil yang maksimal. Yes, betul, tapi lihat ada kokan granat juga dari arah 2 player last man standing ataupun 2 player terakhir dari arah tim For Rivals yang mengincar player terakhir dari arah tim Nova, dan nampaknya dari arah tim For Rivals masih ragu-ragu untuk bisa nge-push langsung ke arah bagian lantai 2 karena Jimmy memberikan defense yang luar biasa untuk tim Nova. Mereka pun masih ragu-ragu, masih berusaha untuk cari celah lagi, akan coba dilontarkan lagi granat, entah berapa banyak granat yang dimiliki. Bahkan lihat dari seorang Gelzen juga melempar granat dari bagian bawah, akan coba connect dan Lamborghini justru granat yang lebih connect lagi menemui sasarannya karena tim DRS. Wow, ini chaos ya, super chaos banget. Rebis ter-take down, Nova dari Jimmy juga masih bisa bertahan di bagian lantai 2-nya. Ini Forever sama Nova belum kelar perangnya dari tadi. Epi bakal melemparkan granatnya, bagian atas tentunya meletup, dan Jimmy lagi dan lagi mereka masih bertahan, dan ada tamu yang tidak mereka undang lagi. Gelzen pun sudah mulai ter-knockdown, ada push yang sudah dibangun lagi, berusaha nabrak ke arah tempat yang dimiliki oleh For Rivals. Yes, betul, belum kelar fight-nya, datang lagi tim-tim lain dan bakal lihat Jumper, mungkin Jumper yang akan mendapatkan timingnya untuk bisa mendapatkan player terakhir dari arah Nova, tapi Jimmy tuh nampaknya posisinya terlihat, tasnya terlihat belum dari arah angle lewat celah jendela kayaknya, Kak. Betul, tapi belum ada pick dari seorang Jumper. Jumper begitu disiplin, dia tahu dia nggak boleh greedy karena dia mempunyai angle karena 2 tim yang berbeda, bisa melihat kondisi dari Jimmy dan bisa melihat pergerakan dari The Xavier. Sementara tadi sepertinya dari GD sudah dipulangkan ke arah lobby. Fredo masih bermain di bagian luar broken wall-nya. Granat dimasak 3, 4, 5 detik bakal dilemparkan menuju ke arah MS Konburi, namun hanya splash damage yang diberikan. Belum bisa memulangkan MS yang menuju ke arah lobby. Fredo bakal melempar granat berikutnya, 4, 5 detik bakal ditahan, lempar agak sedikit jauh lagi dan meletup kembali lagi. NJ ter-take down untuk yang kedua kalinya, namun Pops masih bisa bertahan, tapi tembakan dari Secret benar-benar komit. MS Konburi dipulangkan ke lobby. Wow, lagi-lagi tim Secret benar-benar mengamuk banget untuk game kita yang terakhir. Bahkan The Xavier juga sedikit kesulitan karena Nima akan mendapatkan lagi angle-nya ke arah seorang Dak yang sama-sama last man standing 1v1 antara DRS dan juga The Xavier. Tapi Druk nampaknya sedikit ragu untuk bisa melakukan upaya revive. Tapi kita kembali lagi fokus fight antara 3 tim yang berbeda, bisa untuk nge-push ke arah bagian compound yang sama. Tapi Jimmy masih kokoh akan coba menghadang pergerakan dari arah tim Secret, ditabrakan langsung begitu 3 player berusaha untuk nge-push ke arah compound dari arah seorang Jimmy. For Rivals rata dan Jimmy yang ada di bagian lantai 2 malah begitu tenang, tidak mendapatkan tekanan sama sekali, bakal naik ke bagian atas, gak melakukan pengecekan sama sekali, bakalan backup dari bagian belakang, dan Jimmy berhasil mendapatkan 1 orang dari tim Secret yang nge-push, bahkan 2 pemain Secret diratakan begitu saja. Rata sudah Secret, tidak melakukan pengecekan ke bagian lantai 2, menjadi malapetaka untuk Secret. Wow, Jimmy yang dari tadi menang di arah bagian lantai 2 yang berhasil bisa survive dan juga still alive, tapi kedatangan tamu lagi dari arah tim Reject. Lihat akan coba dikokang granat dari seorang Reggie masuk ke bagian lantai 2 dan explode. Nampaknya masih belum bisa melukai posisi dari arah seorang Jimmy, tapi Reggie sudah mulai semakin dekat. Sementara dari arah Nima akan coba nge-clearin area dari bagian belakang di mana ada Reject juga Sarah yang
menjadi kontendernya. Gila nih, Jimmy bener-bener berdansa di lantai 2. Dia tahu dia harus pindah ke ruangan yang mana begitu ada tembakan yang bakal dilancarkan. Dan Wow. still elimination again and again. Tapi Nate dari Reggie memulangkan Jimmy karena lobby. Dua tim tersisa, Reject versus DRS. Lagi-lagi kita melihat Reject yang berhasil masuk di dua tim terakhir tentunya. 3 player masih tersisa melawan 1 pemain dari DRS. Yes, dan kuantitas jauh lebih dimiliki oleh tim Reject. Mereka masih 3 player, sedangkan dari DRS hanya menyisakan last man standingnya itu dari arah seorang Nima yang udah mulai terpredik juga posisinya dari arah angle seorang Duelo yang masih nge-hold di arah bagian serbuan North Obstacle berupa pohon akan coba lin pick arah bagian kanan. Sementara itu dari arah Divine akan coba memberikan beberapa trap grenades-nya untuk bisa memprediksi posisi dari letak last man standing tim DRS. Yes, ini kayaknya Reject sih. Harusnya Reject yang bakal mendapatkan WBCD dan total eliminasinya harusnya ya. Harusnya 11. Circle-nya udah dikuasain sama Reject, terus Betul. Duelo juga nge-lock angle-nya menuju ke arah seorang Nima. Tidak hanya Duelo, Reggie juga punya lock angle ke arah Nimanya. Jadi ya 99,9% harusnya Reject yang WBCD. Iya betul, karena dari DRS dipaksa harus keluar dari zona nyamannya. Yap. Begitu di depannya benar-benar open banget. Udah nggak ada obstacle, udah nggak ada fortingan vehicle juga bisa dimainkan oleh DRS. Dan benar-benar di hold dari 3 titik yang berbeda. Bahkan saling ngepick juga dari seorang Nima dan juga Duelo. Dan Duelo pun akan coba menahan angle-nya di arah bagian belakang. Dan Nima gak banyak pergerakan yang bisa dibuat. Kayaknya akan coba pasrah lagi dengan bisa memaksimalkan first entry yang Ini terakhir. dapat satu. Oh enggak. Ini mungkin dia lebih milih hilang dengan Blue Zone. What? Divin dapetin last hitnya. Wow. 12 elimination berarti dikumpulkan oleh Reject untuk game yang terakhir. Congratulations. WWCD terakhir diamankan oleh Reject. Yes, betul. Berarti ini WWCD yang kedua kalinya untuk Reject di hari ini setelah di game yang kedua di Miramar WCD, di game yang terakhir Erengga juga WCD dan Reject. Luar biasa sekali performanya untuk di hari yang kedua Super Weekend yang pertama.